akan memenangkan pasar dan siapa yang tidak siap dengan persaingan akan tersingkirkan. Di Indonesia sendiri, produk impor membanjiri etalase toko. Di manakah produk karya anak bangsa? Dan bagaimana Maspion Group menjawab tantangan globalisasi ini? Bersama saya Mahulika Sitepuh, inilah Kompas 100 selengkapnya. Sampai Oktober 2012, nilai total ekspor Indonesia mencapai 15,67 miliar dolar. Sedangkan nilai total impornya lebih tinggi lagi mencapai 17,21 miliar dolar. Sampai kapan kita akan bergantung pada impor? Sebegitu buruknya kah kualitas produk lokal kita? Simak jawabannya berikut ini. Perekonomian Indonesia tetap belum mandiri selama industri nasional belum bisa memenuhi kebutuhan barang modal dan tergantung pada pasokan impor. Bahan baku penolong masih mendominasi impor sebesar 73%. Disusul barang modal 20% dan barang konsumsi 7%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pencapaian periode sama tahun 2011. Ketergantungan pada mesin-mesin impor dan barang modal lain sudah seharusnya dikurangi. Apalagi produk lokal masih bisa bersaing dengan merek-merek asing. Kurangnya minat terhadap produk lokal lebih disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang menganggap kualitas barang impor lebih unggul dibandingkan produk lokal. Pengusaha-pengusaha besar ini memang harus berani juga untuk memainkan daripada merek-merek, bikin merek-merek sendiri itu, dan jangan semua tergantung dari merek-merek luar negeri. Tapi kan kita ini mesti di-educate masyarakat kita bahwa merek kita itu tidak kalah kualitasnya. Sebab kalau you tidak educate, orang tuh merasa kalau beli merek luar itu selalu lebih baik. Ya kan, konsumen kita kan merasa merek luar itu lebih baik daripada merek kita sendiri. Sedangkan sebenarnya merek itu kita juga yang bikin. Ya kan? Nah, inilah soal-soal education system kita. Untuk mencapai target pemberdayaan industri secara berdaulat di dalam negeri, dibutuhkan investasi cukup besar bagi penyediaan atau suplai barang modal yang selama ini dibutuhkan industri. Namun, target ini akan sulit tercapai jika pemerintah dan kalangan pengusaha hanya mengandalkan pada kesiapan logistik saja, tapi melupakan faktor sumber daya manusianya. Jadi kalau dari SDM sebenarnya kita masih kekurangan lah ya dari sudut SDM. Memang kalau dibandingkan dengan yang luar itu pasti akan besar, apalagi inovasi-inovasi mereka udah cukup berkembang dengan cukup banyak SDM tadi. Jadi tapi bukan berarti kita berkecil hati. Saya rasa sih kalau dengan dari kalangan pemerintah atau dari kalangan seluruh masyarakat ya cukup memikirkan hal ini untuk melakukan inovasi-inovasi ke depan terhadap elektronik untuk pengembangan elektronik di Indonesia. Saya rasa bisa berkembang SDM kita di sini. Berdasarkan negara asal barang utama, hingga Oktober 2012 lalu impor non-migas terbesar masih didominasi Cina sebesar 18,57%. Disusul Jepang 15,27%. Dan Amerika Serikat sebesar 8,67%. Untuk membendung masuknya barang impor, pemerintah mewajibkan semua produk lokal untuk berlabelkan SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan setiap produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki label bahasa Indonesia. Efektifkah langkah ini? Simak jawabannya berikut ini. Untuk menjamin hak konsumen atas informasi yang jelas, jujur, dan mudah dimengerti mengenai kondisi dan jaminan barang yang dibeli, Kementerian Perdagangan mewajibkan pencantuman label berbahasa Indonesia. Untuk produk dalam negeri, aturan ini berlaku pada 1 September 2010 lalu. Sedangkan untuk barang yang beredar di pasar berlaku mulai 1 Maret 2012. Pencantuman label bahasa Indonesia untuk produk dalam negeri berlaku sejak barang akan beredar di pasar. Dan untuk barang impor, pencantuman label sejak barang memasuki daerah pabean. Selain pencantuman label berbahasa Indonesia, barang yang beredar di pasar juga wajib memenuhi SNI atau Standar Nasional Indonesia.
Dengan label SNI, diharapkan produk Indonesia memiliki kompetensi dan daya saing, sekaligus melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, dan memenuhi fungsi keamanan. Artinya udah waktunya untuk kita melabelkan bahwa produk ini produk Indonesia. Pertama tentu saja kan gini, kalau kita lihat kemajuan Jepang, terus kita lihat Korea, semuanya dimulai dari negaranya sendiri. Karena masyarakatnya demikian mencintai produk buatan bangsanya sendiri. Nah kita, kalau kita bilang ini dibuat di Indonesia dan ini barang asli dari Indonesia, pasti ya kalau kita sosialisasikan terus-menerus dengan baik dan dibuktikan dengan memang produk-produknya yang memang memiliki kualitas yang baik, tentu masyarakat akan lebih percaya. Tanpa perdagangan bebas pun pasar Indonesia sudah dibanjiri banyak produk impor, khususnya barang elektronik. Gaya hidup masyarakat yang konsumtif dimanfaatkan secara cerdas oleh produsen elektronik dunia yang menganggap Indonesia sebagai pasar potensial. Namun jika dilihat dari harga dan desain, produk elektronik lokal pun sebenarnya sudah mampu bersaing dengan produk elektronik impor. Produk-produk elektronik buatan produsen nasional tidak kalah bersaing dengan buatan dari luar negeri, terutama dari Taiwan atau dari China. Ya, kenapa? Paling tidak dari sisi harga atau pricing kita cukup kompetitif. Yang kedua juga dari sisi desain, ya desain kita nggak kalah juga dari buatan luar negeri. Yang ketiga produk-produk elektronik kita juga tidak kalah user friendly atau customer friendly. Artinya konsumen bisa mengoperasikan produk-produk elektronik kita dengan gampang, dengan mudah. Penghapusan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk seluruh produk elektronik diharapkan bisa menekan impor paralel produk elektronik, sehingga pertumbuhan industri lokal bisa berkembang. Dengan pertumbuhan 15 hingga 20% per tahun, target penjualan elektronik tahun 2013 diharapkan mencapai 40 triliun rupiah, naik dari tahun 2012 sebesar 35 triliun rupiah. Apa saja strategi Maspion Group menguasai pasar lokal sekaligus bersaing di pasar global? Simak jawabannya sesaat lagi, Kompas 100 akan segera kembali. Perusahaan yang bangga menghasilkan produk karya anak bangsa, salah satunya adalah Maspion Group. Seiring dengan gerakan cinta produk dalam negeri, produk Maspion berhasil mendominasi pasar domestik sebesar 60% dan sisanya untuk ekspor. Meskipun negara tujuan ekspor mengalami perlambatan ekonomi, namun sampai akhir 2012 lalu, target ekspor Maspion justru meningkat dari 400 juta menjadi 450 juta dolar. Nah, apa saja kunci sukses dari Maspion Group? Simak wawancara saya dengan Presiden Direktur Maspion Group, Alim Markus, berikut ini. di Indonesia. Sebenarnya apa karena produknya kualitasnya baik atau memang psikologis masyarakat aja yang membuat lebih percaya dengan produk impor, Pak, kalau di Indonesia? You lihat jenis produknya yang apa. Kalau jenis produk yang panci-panci, elektrik, semua kebanyakan dari Maspion. Karena orang yakin Maspion, Maxim, Uchida, itu semua buatan Maspion, itu sangat bagus kualitasnya. Sehingga produk lain jarang masuk, kecuali yang tekstil loh ya, garment. Jadi saya tidak khawatir kalau ini pun juga saingan sama barang-barang impor, saya tidak khawatir. Termasuk tahun depan, saya pun juga tidak khawatir. Kalau
gajian buruh naik, saya otomatis kan daya belinya kan juga naik di sana. Oke. Nah, tapi ada yang bilang regulasi pemerintah sendiri juga itu yang mendorong laju impor barang. Ya, karena kan you tahu sendiri, tahun 2010 Januari itu ASEAN 10+1, 1 itu China, itu bebas masuk. Jadi barang-barang impor tuh jadi banjir, tapi banjirnya itu produk-produk yang lain. Jadi saya juga mengimbau kepada perusahaan lain, perhatikan brand image, kualitasnya juga ditingkatkan, manajemennya juga ditingkatkan, omsetnya juga ditingkatkan. Kalau omsetnya tidak besar, otomatis cost-nya nggak bisa turun, nggak bisa menekan. Jadi menurut Bapak, untuk produk-produk lain itu memang posisi Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya, Pak? Ada yang tertinggal, ya kebanyakan ada yang tertinggal. Jadi kita lihat, itu kita harus dengan adanya saingan, kita ini harus pikir bagaimana supaya mengalahkan. Di dalam hal perdagangan, itu seperti medan peperangan. Bukan you yang mati atau you yang hidup. Kalau tidak ya saya mati, saya hidup. Nah di sanalah. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa Bapak ini nggak khawatir nih UMR naik. Tapi ini Bapak sebagai Ketua Apindo Jawa Timur, Bapak bagaimana melihat industri lain, Pak? Seharusnya saya kan 2 hari yang lalu sama Jawa Tengah. Itu ketemu sama Pak Bibit Waluyo, gubernurnya Jawa Tengah. Dia itu manajemennya bagus. Mulai Januari itu sudah langsung langsung Dewan Pengupahan turun tangan terus sama pemerintah daerah. Januari punya berapa inflasinya? Jadi itu pokoknya berapa? Februari berapa? Maret berapa? Mei, April berapa? Mei berapa? Juni berapa? Juli berapa? Jadi di total, jadi semua termasuk di snakernya tanda tangan di sana. Sehingga jadi kalau UMP atau UMR Jawa Tengah kan stabil. Kalau Jawa Timur berarti Bapak nggak melihat jadi Jawa Timur sama Jakarta itu sama Jawa Barat itu harus belajarlah sama Jawa Tengah. Oke. Jadi Bapak melihat ini nggak jadi alasan. Dan juga itu ya, mestinya pemerintah itu harus ada satu regulasi yang mana 5 tahun sekali UMP ditentukan oleh Dewan Pengupahan beserta sama gubernur. Setelah itu kita hanya menentukan inflasinya berapa. Nah kita maunya 20%, 30% di atas inflasi. Kalau 30%, misalnya inflasinya 10, ya 13%. Jadi tidak perlu ada penekanan, demo-demo. Demo-demo itu jadi momok. Investor pun juga takut kelihatan demo. Padahal kita sangat butuhkan investor. Betul kan? Iya, tapi menurut Bapak ini tidak akan menjadi halangan ya Pak ya? Sebenarnya untuk maju terus di produk lokal ya Pak ya? Produk lokal itu sangat membahayakan. Upahnya naik, kalau Jakarta kan 44%. Pasti ada yang golong tiket. Bagaimanapun, bukan hanya pengusahanya, bukan hanya masyarakatnya, termasuk pejabatnya, harus bersatu padu, ada pikiran, cintailah produk-produk Indonesia.
menetapkan bahwa semua produk yang beredar harus ada label bahasa Indonesia dan produk lokal harus ada SNI-nya untuk membendung laju itu impor. Lebih bagus lagi. Iya. Ya. Jadi menurut Bapak efektif, Pak? Efektif. Bagaimanapun, bukan hanya pengusahanya, bukan hanya masyarakatnya, termasuk pejabatnya, harus bersatu padu, ada pikiran, cintailah produk-produk Indonesia. Karena bagaimanapun, kita kalau barang itu kita beli, berapa banyak karyawan yang terlibat. Ya. Tapi pelaku industri sendiri Bapak melihatnya menjalani peraturan ini ya Pak? Apanya? Pelaku industrinya sendiri memang menjalani kewajiban ini? Loh, pelakunya ya otomatis dia senang. Senang ya? Kalau barangnya terjual banyak, lebih banyak kan lebih senang. Nah, Ya. Pak, Mas Pion sendiri kan terkenal dengan jargonnya seperti Bapak bilang tadi, cintailah produk-produk Indonesia. Dan bahkan ada yang bilang Mas Pion sendiri itu singkatannya dari mengajak Anda selalu percaya industri olahan nasional. Itu memang alasan dibalik jargon ini apa sih Pak? Jadi ini kita itu ingin mengajak seluruh masyarakat. Negara yang kuat, negara yang kaya, asal mulanya itu juga dari agroris, negara agroris, itu kan bukan padat karya. Itu kepada industrialis. Padahal pertanian itu juga bisa diindustrialisasi. Sehingga negara itu harus ada industrialisasi. Jadi negara itu bisa kuat, bisa kaya. Kuat dan kaya. Kalau Indonesia mau maju, itu harus demikian. Jangan nanti kita pengangguran banyak. Terus buruhnya kita, pekerjanya kita. Sedikit-sedikit demo, kapan lagi kerjanya? Tapi bukan karena ada resistensi dari masyarakat untuk produk lokal ya Pak awalnya? Resistensi dari masyarakat lokal? Ya itu kalau ada resistensi begitu juga ada. Karena kualitasnya mungkin, karena harganya mungkin. Nah itu kan banyak hal. Ya, yang mana? Nah, Mas Pion udah 40 tahun nih Pak. 40 tahun udah punya 36 perusahaan PT nih ya Pak ya. 36 PT sama divisinya juga ada 40-an. 40-an. Rahasianya bisa jadi sebesar ini apa sih Pak? Rahasianya harus uang ini harus dikumpulkan. Uang itu harus disayang. Kalau uang itu tidak dicintai, ya istrinya pun juga bisa minggat, apalagi uang juga bisa minggat ke sana. Dan uang ini juga datangnya dengan harus kerja keras, juga kerja keras dengan strategis. Jadi semak. Ya. Nah, Pak, kalau nggak salah ini kan 20% dari revenue Mas Pion tuh dari ekspor ya Pak ya. Tapi kan ada perlambatan nih Pak di Amerika dan Eropa. Ini gimana Bapak? Capai target nggak ini Pak tahun ini? Katanya ada growth otomatis 10%. kalau ekspornya otomatis turun lah, turun tuh jadi di cover dengan domestik. Kalau tahun depan targetnya jadi gimana Pak? Saya kira target tuh umumnya ya ada yang industri 10, ada yang industri 20, tergantung masing-masing pabrik. Oke, tapi secara total tetap ada peningkatan ya Pak ya, walaupun ada perlambatan ya Pak ya? Ya ada peningkatan lah. Kalau tidak ada peningkatan, kita bagaimana bayar burunya? Kan nggak mungkin. Nah Pak, salah satu anak usaha Mas Pion, Bank Mas Pion ini kan rencananya IPO nih tahun depan Pak. Kenapa banknya dulu nih yang IPO, kenapa nggak yang lainnya? Karena bank ini kan ada ketentuan CAR, Capital Adequate Ratio. Nah, CAR ini kan kita harus terus ekspansi. Banknya kalau mau besar, modalnya itu kan harus terus tambah. Nah, modal itu biar masyarakat juga ikut modal di sana. Karena saya lihat Mas Pion Bank ini manajemennya sangat bagus. You tahu, yang namanya itu bad debt atau Non-performing loan? NPL, Ya, non-performing.
0,05. Sebentar lagi kita juga mau ke electronic banking. Jadi pakai telepon pun juga bisa transfer uang. Jadi kita sana sangat-sangat bagus. Tapi ada rencana untuk anak usaha lain untuk IPO juga Pak selain bank? Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Jadi ada rencana untuk ke grup juga mungkin? Kalau yang bank ini, ya itu kita lepas dulu karena kita ada mau ekspansi. Oh, ekspansi kemana aja nih Pak? Di banknya. Oh, di banknya. Kalau ekspansi untuk grup Mas Pionnya sendiri, ini kan ternyata Mas Pion juga baru masuk ke hotel nih Pak ya, Vape Hotel. Ya. Ada rencana ke ekspansi ke tempat lain nggak Pak? Iya banyak. Misalnya Nanti kemana? you lihatlah kan di belakang hari. 100 kali ini, sampaikan saran dan kritik Anda ke kompas100@kompas.tv dan jangan lewatkan Kompas 100 berikutnya dengan topik dan CEO yang tak kalah menarik. Saya Mahulika Sitepu, terima kasih, sampai jumpa.